Mendengarkan kaul pertama, saya persilahkan maju. Pramwabas yang terhormat, saya Frater Innocentius Agustinus Dwi Winarno memberanikan diri untuk mengajukan permohonan supaya saya diizinkan mengikrarkan kaul pertama untuk jangka waktu 1 tahun. Keinginan Frater memang sudah kami ketahui, dan hal ini juga sudah kami bicarakan dengan para anggota pertapan ini. Dengan disetujui oleh para anggota pertapan ini, dengan ini kami memberitahukan secara resmi bahwa permintaan Frater kami kabulkan dengan senang hati. Saudara-saudara, marilah kita dengarkan bacaan dari kitab suci yang Frater pilih. Bacaan saya ambil dari surat Petrus yang pertama. Hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang songkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Frater Innocentius yang terkasih, Frater akan mengikrarkan kaul pertama yang berlaku untuk 1 tahun. Tetapi sebenarnya, jika Tuhan memang menghendaki, Frater sudah punya niat untuk menjalani hidup monastik di dalam komunitas ini sepanjang hidup. Dalam konstitusi nomor 53 yang berjudul Pendidikan Para Profes Berkaul Sementara, kita dapat membaca kalimat berikut. Selama tahun-tahun profesi sementara, hendaknya pendidikan monastik disempurnakan. Untuk itu, hendaknya disediakan pedoman pendidikan supaya para profes baru makin lama makin mengenal misteri Kristus, misteri gereja, dan kasanah warisan Sistersiensis, serta berusaha mengungkapkannya dalam hidup mereka. Dari kalimat yang terakhir, yaitu berusaha mengungkapkan dalam hidup mereka, kita dapat menarik kesimpulan bahwa mengenal misteri gereja dan sebagainya tidak hanya berarti mempelajari untuk mengetahui. Pengetahuan kita juga harus terungkap di dalam hidup kita yang konkret. Dengan kata lain, pengetahuan kita harus menumbuhkan keyakinan yang mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita bersikap, cara kita berbicara, dan cara kita bertindak. Dapat dikatakan juga, pengetahuan kita akan misteri Kristus, misteri gereja,
dan kasanah warisan Cisterciensis harus menumbuhkan dalam hati kita tata nilai monastik yang kita yakini dan kita hayati. Di masa lampau, ungkapan keyakinan akan nilai hidup monastik itu dikenal dengan nama observansi. Kata itu sekarang sudah tidak begitu banyak dipakai, meskipun masih tetap dimuat dalam nama resmi ordo kita, yaitu Ordo Cisterciensis Observansi Ketat. Di dalam bahasa Latin, kata yang dipakai bukannya ketat, melainkan lebih ketat. Jadi strictioris observantiae. Dalam menjalani masa kol sementara, frater diharap mempertahankan cara menjalani hidup monastik yang ketat itu. Nah, ini berlaku di mana-mana. Jadi juga di komunitas kita. Sebab menurut pengamatan saya, di dalam komunitas kita ada tendensi untuk beralih dari observansi ketat ke observansi longgar, atau malahan observansi lebih longgar. Nah, maka saya tidak tahu ini perlu sejauh mana pengamatan saya itu tepat atau tidak. Tapi barangkali ada baiknya itu kita renungkan, dan pada kesempatan lain mungkin perlu untuk kita mengadakan tukar pikiran bersama. Pada kesempatan ini sudah cukup kalau saya meminta kepada frater yang akan frater Ino yang akan mengadakan kaul pertama hari ini supaya memperhatikan hal tersebut. Usahakanlah supaya pendidikan monastik yang sudah diterima di dalam masa novisiat itu dilanjutkan dan disempurnakan selama masa profesi sementara. Dengan demikian, masa profesi sementara itu akan menjadi masa untuk memantapkan keyakinan akan nilai hidup monastik dan untuk meneguhkan, tadi juga dalam bacaan tadi, meneguhkan, tapi bahwa hidup kita saling meneguhkan. Frater harus yakin dan yakin bahwa semua saudara meneguhkan dan mendukung frater untuk mengungkapkan keyakinan tersebut dalam penghayatan observansi monastik kita sehari-hari. Frater Ino terkasih, perkenankanlah saya mengajukan beberapa pertanyaan. Dengan cinta, Allah telah menentukan frater menjadi putranya dengan perantaraan Yesus Kristus karena kerelaan kehendaknya. Bersediakah frater membaktikan diri kepada Allah secara lebih penuh dengan gerakan kaul kebiaraan? Ya, saya bersedia. Bersediakah frater dengan bantuan rahmat Allah meneladani Tuhan kita Yesus Kristus dengan menjalani hidup padat, taat dan melarat untuk jangka waktu 1 tahun? Ya, saya bersedia. Bersediakah frater mengikuti Kristus melalui jalan yang disarankan Injil sebagaimana itu dijelaskan oleh peraturan Santo Benediktus? Ya, saya bersedia. Bersediakah frater menggabungkan diri dalam pertapaan ini untuk hidup bagi Allah semata-mata, berdoa dengan tekun dan bertapa dengan gembira, bekerja dengan giat dan hidup bersama, mengejar cita-cita dalam kesunyian dan samadhi? Ya, saya bersedia. Sekarang frater saya persilahkan untuk membaca dan mendatangani naskah kaul yang sudah frater siapkan sebelum. Saya, Frater Innocentius Agustinus Dwi Winarno, berjanji akan bergabung tetap memeluk tata hidup kerahiban dan taat untuk jangka waktu 1 tahun menurut peraturan Santo Benediktus Abbas. Di hadirat Allah dan semua orang kudusnya di biara ini yang disebut pertapaan Santa Maria Rawaseneng dari Ordo Cisterciensis Observansi Ketat yang didirikan
untuk menghormati Santa Maria Bunda Allah dan selalu perawan di hadapan Romo Gonzaga Rudiat OCSO Abbas Biara tersebut. Ini skapulir dan sabuk sebagai tanda Father menggunakan kaul pertama.